Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Raka di Obrol Solusi Kompleks. Nah, di edisi kali ini gue bakal ngobrol tentang bagaimana, siapa, dan kapan. Nah, penasaran kan? Tadi gue udah sempet ngulas, gue sempet kasih clue-nya. Ada seseorang yang dia menciptakan sebuah brand atau slogan atau lebih tepatnya mungkin brand lah, lebih tepatnya brand, tapi adanya di masa 90-an, dan itu akan sedikit banyak akan throwback lah ke belakang. Seperti apa sih waktu itu? Udah langsung aja dah, panggil dulu kawan gua. Sini. Supaya videonya banyak, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Beneran udah standby, nungguin jadi cepet. Nungguin belakang kamera nanti, jadi cepet. Gimana kabarnya? Sehat terus. Sehat terus, baik ya. Nah, kawan gue yang satu ini dia menciptakan brand, dan itu adanya brandnya itu di era 90-an. Nah, boleh tahu nama dan siapa? Orang kenalnya nama gue Anes. Anes. Tapi nama lengkap gue Yohanes Runtuwene. Yohanes Runtuwene. Apa itu? Farm ya? Itu farm dari Manado. Oh, asli Manado. Iya. Nah, terus Gue sambil ngerokok ya? boleh. Nah, terus selama ini aktivitas bagaimana? Selama ini aktivitas ya menjalani hidup saja. Kalau sekarang belakangan kerja di dunia desain gitu deh. Desain grafis di Bogor atau di luar Bogor? Gua freelance untuk beberapa perusahaan. Oh, jadi bisa di mana aja ya? Bisa di mana? Lebih banyak di rumah sih. Di mana? Di Bogor atau di rumah? Di Jakarta. Ke Jakarta. Nah, di Bogor sendiri? Di Bogor sendiri, gue pindah ke Jakarta baru 2 tahun. Oh, baru berarti selama ini di Bogor. Bogor ya? Sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Anak 3. Nah, apa hubungannya dengan throwback atau dengan masa lalu atau dengan yang tadi gue bilang era 90-an? Nah, gue kalau misalkan bicara era 90-an itu kan identik dengan pergaulan dan kesenangan biasanya. Gimana sih masa 90-an itu dinikmatin oleh kita, termasuk gue juga sih sebenarnya, dan termasuk Anes ini dia menikmatinya. Nah, itu tentunya di masa sekolah. Boleh tahu nggak dulu SMP di mana? SMP di PGR 5. Sabori kan? Sabori. Nah, itu streamline-nya adalah Sabori. Nah, ngomong-ngomong Sabori nih, Sabori itu gue dengar sih, gue dapat info ya sama ya, dengar kan? Nggak mungkin ini kan? Nah, gue dengar lo yang bikin Sabori. Iya, betul. Istilah Sabori itu Gue bikin brand, pada akhirnya gue bisa menyebutnya itu brand. Karena kan seperti merek lah ya, seperti sebuah identitas. Jadi gue bikin meng-create nama Sabori berangkat dari kegelisahan waktu itu. Sendiri waktu itu? Ngerancangnya sendiri, tapi diskusinya ada sama temen. Oke, terancangnya dulu aja. Gue rancang beberapa nama sih waktu itu. Berangkatnya awalnya gini, gue gelisah dulu. Gelisah Muriang. Kan dulu sekolahan kami itu deket tempat tempat penelitian sapi gitu. Terus kami dikenal dengan SMP Chicago apa tuh? Cilebende Kandang Kebo. Makanya angkatan di atas saya, di atas gua lah ya, enaknya di atas gua itu bikin nama sekolah atau brand sekolah selain nama resmi sekolahan kami SMP PGR 5 itu sapi 5 gitu. Apa kalau sapi 5? Sapi itu satuan anak PGR 5 ya. Oke. Itu yang bikin angkatan sebelum, berarti kakak kelas ya. Oke. Terus nah, kegelisahan gua adalah kenapa gue disebut sapi ya gitu. Nggak enak aja gue dengarnya. Atas kegelisahan itu gue bikin bikin nama baru gitu kan. Nama yang pertama gue bikin itu Sertocil sebenarnya. Sertocil. Nanti di ini ya,
Di Sertocil. Jadi nanti di bawah nanti ada tulisannya. Sertocil. Sertocil pakai X spelling. depannya. Wah, ribet kan? Ya nanti ya. Editor nanti tolong diedit. Pokoknya itu berasa keren aja pakai nama Oke. huruf-huruf yang Tapi nggak, yang gue dipakai. dengar ada bukan hanya Sabori aja waktu itu, bukan hanya Sabori, Sertocil. Lu sempat bikin list nama-nama list yang nama itu. yang Berapa waktu yang itu kelihatan kira-kira? keren. Berapa list waktu itu? Ada banyak, cuma gue Banyak. lupa sih. Lebih dari 5? Lebih sih. Lebih dari 5 ditulis. Ditulis tangan, Ya, pakai masa kertas. tulis kaki, tulis tangan terus gitu. Dulu belum ada. Oh, ada. Warnet juga belum ada kayaknya. Pokoknya buku pelajaran paling belakang. Buku Itu tempat curahan Ya, hati itu iya, biasanya kan. kalau nggak gambar. Gambar, Ya, ya. apalah gitu. Nah itu lu bikin di rumah atau di kelas atau Di kantin kelas. atau gimana? Di kelas. Di kelas. Berarti ya. Berarti dia nggak ngikutin pelajaran. Pasti duduknya paling belakang. Terus. Terus gue bikin list beberapa nama, terus ada 2 nama yang cukup menarik perhatian gue. Yang lainnya gue lupa sih sebenarnya. Sertocil sama Sabori ini. Sertocil dulu. Sertocil akhirnya gue pakai nih duluan. Terus apa ya? Publikasi pertama kalinya gue pakai pilok dan nyoret di bus. Di belakang bus tuh. Jadi bus lagi berhenti, gue tulis nama itu Sertocil. Sertocil dengan spelling yang aneh itu. Pokoknya yang keren deh. Tahun itu berasanya keren banget. Iya. Menggunakan huruf X itu yang Tapi jarang kita pakai. Tapi lu sempat diskusi itu, Sertocil, gue punya nama Sertocil nih. Ada sama teman gue namanya Jarot. Terus kata dia gimana sih Jarot? Ah. Jarot, bro, Saat itu sih kita nggak punya. ya masih ada kan Jarot ya? Masih ada. Masih sehat Jerry. Sehat terus bro. Terus Gue diskusi, ya kita nggak punya tahun itu. Saat itu kita nggak punya referensi lain. Pokoknya keren gitu. Sampai akhirnya gue pasang, gue coretin di belakang bus itu. Baru gue sadar kok namanya jelek ya, serem banget kayaknya. Karena Sertocil itu kepanjangannya Setan Utara Cilibende. Utara itu posisi sekolah kita di Bogor Utara, domisilinya di Bogor Utara. Nah terus Sertocil itu depannya X tapi X ya. Kan jadi aduh susah juga ya. Iya, pokoknya di zaman itu ya kayaknya rasanya pakai Keren huruf ya? X, pakai huruf Y, huruf Z. Masih keren ya. Itu kita Sertocil. kayak XTM. Anak STM kan dulu XTM. Tapi berasa banget huruf X gitu. Sertocil ya. Nah, itu teman lu si Jarot itu mengokekan. Iya. Keren nih. Tapi dia bisa kan nulisnya? Baru gue doang yang baru bisa nulis. Ini. Jadi dia pasif Jarot, bro Jarot pasif lu. Jadi ya. Ya terus lu coret-coret di bus, di belakangnya. Di belakang bus. Iya masih di depan. Untungnya nggak ketangkap ya. Terus. Habis itu baru sadar itu kok rasanya kok pakai setan ya. Dulu gue kegelisahannya nggak mau disebut sapi, kok jadi sebutnya setan sekarang. Akhirnya pilihan kedua lah yang gue pakai, Sabori. Lu tahu ngehnya itu apa? Wah jelek nih, itu di mana? Ketika sudah gue tulis di belakang bus itu Sertocil. Kok aneh ya gue bilang. Telah gue coba opsi yang kedua itu Sabori. Tapi yang lebih aneh lagi justru penyesalan dia bukan karena coret-coret, bukan karena vandalnya. karena artinya. Wah. Aneh bener. Sadar kan bro waktu itu bro? Dalam keadaan sadar kan lu? Sadar. Oh, sadar. Iya makanya aneh. Ya oke lanjut. Akhirnya gue pilih pilihan yang kedua itu Sabori. Sabori itu artinya Satuan Bocah PGRI 5. Satuan Bocah PGRI 5. Jadi buat lo yang sekolah di Sabori di PGRI 5 atau buat lo yang alumni SMP PGRI 5 nih, Bro Anes yang meng-create brand itu, brand Sabori. Tentunya bukan hanya Sabori aja ya, banyak ya di sekolah lain juga. Ada yang apalah namanya, brandnya banyak banget. Di setiap sekolah itu ada identitas itu ya, brand-brand seperti itu ada ya. Iya, karena mungkin gini ya, berangkat dari kayak pengen punya nickname gitu, pengen nama panggilan kayak misalnya gue anak Sabori ya lu ya gitu. Iya. Nggak, lo anak SPPGR 5 ya? Kayaknya kepanjangan gitu ya. Apalagi kalau SPPGR 5 Bogor ya? Apalagi kalau sekarang, lu SLTP PGRI 5 dan sekalian, lu anak SMP Persatuan Guru Republik. Wah, panjang banget gitu mah. Nah, berarti lu pengen ada
pengen ada brand itu, ada nickname lah, Ada nickname lah. identitas, nickname, Nama dan- keren lah ya, nama keren lah. ya. Dan kalau gue sih penasaran ya, lu kenapa sih sampai punya ide untuk membuat sebuah brand gitu? Lu kan kalau yang narsum gue sebelumnya, dia ada yang bikin sweater misalkan atau patungan kaos misalkan. Nah, kenapa lu lebih milih ke kata gitu, ke word gitu? Kenapa? Karena pengen terlihat keren sih. Ya itu yang kayaknya rasanya kok kayak apa ya, bahasa zaman dulu ya, kayak kampring banget sih gitu, kayak kampungan banget ya. Kampring. Kampungan. Oh. Kosakata zaman dulu juga lupa juga sih gue. Kamu seupai bener. Kampring. Baru lagi tuh kampring. Oh, lu pengen ada Sesuatu jadi- yang terlihat keren lah, yang gue pikir keren. Nah, lu memilih untuk jalur brand itu. Hmm. Dan lu ya dengan ada brand itu lu butuh publikasi dong. Publikasi, mempublikasikan nama baru kami. Nah, itu gimana caranya? Dulu kan belum ada medsos, coy. Yoi. Nah, gimana lu caranya? Medium gua mengekspresikan atau memperkenalkan nama baru itu ya tembok orang lain pakai pilok. Oke, zaman sekarang kalau keren bahasa keren sekarang vandal Vandal. atau graffiti. Graffiti di zaman itu kayaknya belum secanggih Belum, dan seluar belum biasa canggih. hari ini gitu. Jangan-jangan dia juga nih nyiptain graffiti ini. terus. Ya, dari situ tuh gue mulai memperkenalkan nama Sabori yang baru itu dengan gue pilok ke tembok, ke bus. Oh, jadi lu lebih milih ke mengekspresikan itu lewat media coret-coret. Karena pilihannya saat itu cuma dikit ya. Iya, kita bisa bikin stiker sebenarnya, kaos, walaupun itu juga gue lakukan sih. Kalau sekarang mah kan tinggal pesan, kirim, udah jadi kan ya. Iya, Tapi iya. kalau dulu penuh dengan perjuangan. Kalau untuk mau bikin kaos, jaket Iya, gitu iya. ya. Nah, lu melakukannya itu ditemani atau sendiri? Ini udah kayak polisi gue nanya. Lebih banyak sendiri sih. Sendiri, Heeh. solo karir. Oh, Nggak ditemenin siapa-siapa gitu. sekedar diskusi aja, Diskusi ya. aja, Tapi eksekusi untuk eksekusi sendiri biasanya. Sendiri. Kalau milok kadang-kadang sendiri, kadang-kadang patungan. Untuk Untuk beli beli piloknya. piloknya. Untuk beli piloknya. Biasanya lu sekali pengen muncul, sekalinya lu pengen muncul hasrat atau keinginan ya. Aduh, gua pengen milok di mana nih? Pernah nggak muncul kayak gitu, rasa-rasa kayak gitu? Jadi edik sih mungkin ya. Oh. Karena beberapa kali gue ngerasain Uh-huh. pengen milok gitu. Oh. Ya udah tuh mulai, kalau gue punya duit ya beli sendiri, kalau kurang patungan. Oh, berarti- Ada aja yang gue ajak patungan gitu kan. Oh, berarti- Karena gini, kalau gue ajak patungan seseorang biasanya kita nambahin ini biasanya apa ya, kayak tanda tangannya mereka lah, atau misalnya Sabori by siapa. Oh, oke. Ya, Jadi misalnya betul. kalau gue bikin, ya gue jalan sendiri Sabori by Anas gitu kan. Oh, Atau kalau gue iya, ajak iya. patungan Sabori by Ada siapa yang ikut patungannya kayak gitu. sign-nya ya. Ada sign-nya. Sign-nya ya, kalau di email kan itu sign bawahnya. Nah, oh iya, yang ngerti. Nah, itu pasti ada identitas itu ya. Iya. Identitas itu. Oke. Nah, berarti kan itu lu muncul dengan semacam kayak hasrat ya. Hasrat tuh gue pengen coret-coretnya gitu kan. Pengen Tapi- agul. Agul. Pengen dikenal. Oke, nah ini kan yang tadi gue bilang, identitas itu kan banyak banget. Setiap sekolah tuh ada Sabori, ada Q macam lah, ada Q itu gua dong. Dulu musuhnya Sabori Q salah satunya. Nah, ada Sabori, ada Q, ada apa lagi, PU, apalah semua namanya. Nah, lu kan ketika lu mempublikasikan brand lu itu, Sabori itu, tentunya banyak yang menentang dong, dan ada yang setuju kan, kita lihat bisa setuju kan, pasti ada yang menentang dong, ada yang nggak setuju juga dong, ada yang kontra lah, ada nggak? Yang nggak setuju tuh lebih banyak kepada kenapa gue nulis Saborinya pakai Y. Padahal waktu gue jelasin Sabori itu kan lebih pada ke internal banyaknya pertanyaan itu ke teman-teman. Kenapa nggak I sih? Jawaban gue kayaknya nggak keren kalau ujungnya I. Gimana kalau kita cuma keren kayak. Gue ganti huruf Y biar kayak English gitu. Iya. Tapi ada teman-teman lu yang kalau dia coret-coret pakai I gitu Ada beberapa di pecah klen, mantap ya, pecah klen di gua kubu. bulan-bulan pertama lah. Karena Ada kan ya? ketika nama Sabori mulai
sudah mulai cukup diterima sama internal kita. Ada beberapa teman yang hobi milok juga di zona yang lain. Dia pakai I gitu. Pakai I. Oke, sudah kita kesepakati. Oh iya, pakai I aja dah. Dengan nota kesepahaman dong. Yoi. Oke, kita mau yuk. Bukan I. Keren juga. Nah, dengan munculnya banyaknya brand di Bogor, itu SMP, segala macam. Lu bagaimana caranya atau strategi lu biar lu bisa nembus itu pasar kan? Yuk juga dagang naon ya, juga dagang brand ya. Tapi bener, kita ikutin terus ini kisahnya dia nanti pasti nanti outputnya bakal bagus nih. Gimana cara lu gitu?